Maka di mana-mana saya sekarang ceramah membuat tema menyongsong kebangkitan Islam. Kenapa tema saya selalu menyongsong kebangkitan Islam? Karena ini fakta. Dan lagi pula Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat Islam ini setiap 100 tahun sekali akan muncul mujaddid-mujaddid, pembaharu-pembaharu Islam. Dan au perhatian Buya, sekarang memang terasa sekali kebangkitan Islam itu. Benar sekali perkataan Rasul. Saya menghitung 100 tahun itu dari pasca keruntuhan Khilafah Islamiyah Turki Utsmani tahun 1924 oleh Kemal Atatürk laknatullah alaih. Tahun 1924 sistem Khilafah Islamiyah dibubarkan oleh Kemal Atatürk laknatullah alaih. Sekarang tahun berapa? 2025. Sudah berapa tahun dari 1924 ke sekarang? Sudah 100 tahun lewat beberapa bulan. Kalau kembali kepada hadis tadi, setiap 100 tahun sekali akan datang pembaharu Islam. Sekarang sungguh terasa di mana-mana Islam itu bangkit, umat Islam itu bangkit di mana-mana. Nah, anak-anakku semuanya, boleh ditanya, ayah, 30 tahun yang lalu kita sulit menemukan wanita pakai jilbab, betul? Di kampus-kampus, kalau ada 1000 mahasiswi, belum tentu ada 1-2 yang pakai jilbab. Tapi sekarang ini, di mana-mana wanita pakai jilbab, di mana-mana pesantren tahfiz Quran bertumbuhan, di mana-mana pesantren besar, pesantren kecil bermunculan, di mana-mana majlis taklim. Sudah apa yang diramalkan Nabi tadi, setiap 100 tahun sekali datang pembaharu Islam. Ini sudah terbukti anak-anakku sekalian. Betul? Dan sudah banyak tokoh-tokoh politik yang bermunculan yang membela Islam. Kemarin Presiden Prabowo berapi-api pidato di PBB, meminta kemerdekaan rakyat Palestina. Dia lantang pidato tanpa teks dan tanpa ada rasa takut, penuh dengan percaya diri, menggemparkan para sidang PBB itu. Subhanallah. Di Afrika Barat ada satu negara kecil namanya Burkina Faso. Di situ ada presiden baru, anak muda, umur 35 tahun jadi presiden. Namanya Ibrahim Traore. Sekarang dia menjadi presiden Islam yang paling ditakuti dan disegani dunia, karena dia kemarin berhasil mengusir tentara penjajah Prancis. Subhanallah. Jadi anak-anak, kita sambut sekarang ini kebangkitan umat Islam. Apa? Lewat kalian inilah umat Islam sedang bangkit hari ini. Tetapi orang Kristen juga di Asia sedang bangkit. Asia aja. Asia di mana? Indonesia dan Filipina. Kalau di Eropa, di Amerika, di Australia, Kristen sudah bubar. Umatnya kemana lari? Larinya menjadi agnostik. Agnostik itu mirip-mirip ateis. Karena mereka bekas Kristen, mereka sebut sebagai agnostik. Agnostik, orang yang ragu terhadap Tuhan dan ragu terhadap agama. Sebagian kecilnya masuk Islam. Saya bersyukur Buya, alhamdulillah sudah mengunjungi semua tempat suci agama-agama samawi. Saya sudah sering pergi ke Masjid Al-Haram, ke Masjid Nabawi. Saya juga sudah 2 kali pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dan saya alhamdulillah bersyukur bisa juga pergi ke tempat suci orang Kristen di Yerusalem, di Bethlehem. Saya sudah naik juga ke Bukit Golgata. Saya juga sudah pergi ke Vatikan di Roma sana. Saya lihat dengan mata kepala saya, Roma itu, Vatikan itu adalah tinggal berada di kota Roma. Vatikan itu negara paling kecil,
luas negaranya cuma 45 hektar, penduduknya tidak sampai 1.000 orang, berada di dalam kota Roma. Roma itu ibu kota Itali. Itali itu penduduknya lebih kurang 60 juta. Kalian tahu enggak? Itali yang berdampingan dengan Vatikan itu tadinya 98% beragama Katolik, sekarang di sana tidak sampai lagi 3% yang beragama Katolik. Sampai di pusat Katolik saya pun mereka sudah tinggalkan agama Katolik. Apalagi lah di barat sana mereka rame-rame meninggalkan agamanya. Maka inilah peluang kepada dai, peluang kepada ustaz, peluang kepada para santri, kalian nanti jadi mubaligh. Dakwah kita ke seluruh dunia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Yang Allah katakan tadi, Allah tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada mereka dai-dai, mubalik utusan Allah, berdakwah kepada mereka, mengajak mereka semua kepada la ilaha illallah. Maka didikan santri Darul Ikhlas jangan buya. Mereka jangan hanya kita bentuk menjadi anak-anak yang soleh. Tidak cukup kalian hanya menjadi anak yang soleh. Ustadz berharap kamu semua harus menjadi anak yang muslih. Apa bedanya Ustadz soleh dengan muslih? Secara bahasa sama artinya. Soleh, baik, muslih, orang baik, sama. Tapi ada perbedaannya. Bedanya apa? Kalau soleh, dia hanya baik buat dirinya, ya, baik dengan tetangganya, baik dengan siapa saja. Dia tidak mengganggu, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak macam-macam. Itu soleh namanya. Tapi kalau muslih, dia baik buat dirinya, baik kepada siapa, dan dia punya usaha untuk memperbaiki orang lain. Maka muslih itu, satu orang muslih lebih baik daripada 1.000 orang yang soleh. Maka di Quran ada jaminan dari Allah. Lihat dalam surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha solihun. Ayatnya wa ahluha muslihun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab suatu negara dengan cara yang zalim kalau di negara itu masih banyak orang-orang yang muslih, masih banyak orang-orang yang ingin memperbaiki masyarakatnya, bukan hanya soleh, tapi dia punya pribadi muslih yang selalu ingin merubah, memperbaiki rakyat dan umatnya. Maka satu orang muslim itu lebih hebat daripada 1.000 orang yang soleh. Kamu lihat dalam sejarah, cuma kalau menjadi muslim ini harus siap mental. Kalau jadi orang soleh tidak perlu siap mental. Kalau muslim tidak perlu, kalau soleh tidak perlu siap mental. Tapi muslim harus punya mental pemberani. Kenapa? Karena kalau jadi orang soleh, anak-anak, tidak ada musuhnya. Nggak dong, lawannya nggak dong. Semua orang simpati, semua orang, semua orang senang, semua orang suka dengan orang yang soleh. Nggak ada musuhnya orang yang soleh, betul nggak? Tapi kalau sudah jadi muslim, siap-siap kamu punya musuh. Contohnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih menjadi pribadi soleh, dari umur 0 sampai 40 tahun, beliau masih menjadi laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, belum menjadi rasul, belum menjadi nabi, betul tidak? Dari umur berapa? Dari umur 0 sampai umur 40 tahun, dia baru menjadi laki-laki yang soleh. Ada enggak musuh di Nabi? Waktu Nabi jadi pribadi soleh punya musuh tidak? Enggak ada musuh Nabi, enggak ada musuhnya. Semua orang suka dengan Nabi. Paman-pamannya senang dengan Nabi ketika masih menjadi pribadi soleh. Enggak ada musuh dia. Tapi begitu berumur 40 tahun, turun wahyu, diangkat menjadi rasul,
Lalu ada perintah 3 tahun kemudian untuk berdakwah, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Turun ayat, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sejak itu banyaklah bermunculan musuh-musuh Nabi, bukan hanya orang lain, termasuk paman-pamannya menjadi musuh berat Nabi. Kenapa? Nabi tidak lagi menjadi pribadi soleh. Dia sudah bergeser menjadi pribadi yang muslih, menjadi orang yang ditugaskan Allah untuk berdakwah, merubah masyarakatnya yang jahiliyah, merubah akhlak masyarakat yang bobrok. Dan ternyata masyarakat jahiliyah tidak suka dirubah yang seperti itu. Padahal Nabi Muhammad itu bukan penjahat. Nabi Muhammad itu bukan orang yang haus kekuasaan. Nabi Muhammad itu bukan mau merampok harta orang sana. Lalu kenapa Nabi Muhammad dimusuhi? Kenapa Nabi Muhammad diusir? Kenapa Nabi Muhammad mau dibunuh? Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang beriman, orang yang suka memperbaiki masyarakat memang akan banyak musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Allah telah menjadikan bagi para nabi itu musuh-musuh. Musuhnya siapa? Yang paling banyak akabira, pembesar-pembesar negeri, raja-raja, ya, itu menjadi musuh Nabi. Mereka tolak dakwah Nabi. Jadi ternyata anak-anak, kalau menjadi soleh itu gampang, betul tidak? Tidak ada rintangan jadi soleh. Semua orang senang, semua orang suka, preman pun suka. Tapi kalau sudah menjadi pribadi muslih, dia selalu punya pikiran merubah keadaan masyarakat itu. Maka orang yang preman diajak sholat, marah dia, betul. Yang koruptor diajak taubat, marah dia. Saya tanya nih, Ustaz Nasrullah, ceramah saya tahun 2008 diundang Bupati Rokan Hilir. Masa itu Anas Mamun belum jadi gubernur, masih bupati. Diundang saya resmi oleh kantor Pemkab. Saya ceramah di hadapan lebih daripada 5.000 orang. Ustaz Nasrullah ada di situ. Baru 15 menit saya pidato, disuruh turun dari mimbar. Turun kau, turun kau. Dia bawa preman, padahal di situ ada Kapolres, ada Dandim. Gara-gara apa? Ada saya bacakan hadis, rupanya membuat dia tersinggung. Oh, diusir saya. Malam itu saya dilarikan dari Bagan Siapi-api. Dia larikan sama Kapolres saya kemana? Ke Pekanbaru. Karena ngamuk-ngamuk preman sama saya. Itulah kalau sudah muslih, ingin berbaiki, rintangannya bukan main, nyawa taruhannya. Betul tidak? Siap tidak kamu jadi muslih? Siap kalian kelak menjadi pribadi muslih? Siap kalian menjadi pribadi muslih? Takbir! Kalian tamat dari sini bukan hanya dibentuk kalian menjadi anak yang soleh. Dan jaminan Al-Quran tidak akan dihancurkan suatu negeri kalau di negeri itu diperbanyak orang-orang yang muslih, yang memperbaiki keadaan masyarakat. Perbanyak juru-juru dakwah, perbanyak penyuluh-penyuluh agama. Maka kita harus siap mental menjadi muslih itu. Kalau mentalnya mental jagung, jangan. Jadi soleh aja dah. Mental kacang, jadi soleh aja. Karena yang mental muslih itu diperlukan kesungguhan, kesabaran, mujahadah, pengorbanan. Saya hampir mati dulu di Kupang. Gara-gara mau mengislamkan 10 orang di rumah Raja Kupang. Malam-malam tiba-tiba sudah dikepung itu rumah. Ratusan orang melempari rumah itu dengan batu-batu. Untung saya cepat minta tolong kepada Ustadz di Kupang untuk melaporkan kepada polisi supaya menyelamatkan kami. Alhamdulillah, memang belum waktunya jadi mati syahid waktu itu. Karena saya udah pengen mati syahid waktu itu. Nggak jadi mati syahid, belum rezekinya rupanya. Masih pengen, rupanya Allah masih pengen lewat saya mendakwakan Islam kepada orang-orang Kristen.
Makanya Ustadz kemana-mana bawa ini, bawa Alkitab ini, karena Ustadz tugasnya tukang jidal, tukang debat sama pendeta-pendeta, sama orang Kristen. Alhamdulillah berkat ini ratusan orang masuk Islam. Ustadz kenapa enggak bawa Al-Quran? Alhamdulillah beberapa ayat saya hafal di kepala saya bilang. Kalau ini saya tidak hafal. Kenapa? Karena tiap cetak ulang berubah ayatnya, saya bilang. Gimana mau hafal ini? Tidak bisa. Tiap cetak ulang berubah ayatnya. Dulu dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 tertulis cetakan Alkitab tahun 70-an, di situ ditulis babi hukumnya haram. Babi haram. Sekarang kalau dibuka ini, di sini yang haram Pak, ditambah babi hutan. Yang haram babi hutan, babi peliharaan halal. Ya Allah. Padahal tadinya semua jenis babi, mau peliharaan, mau hutan, ya haram. Oleh mereka yang licik ditambah, dicetak ulang ditambah hutan, babi hutan haram, babi peliharaan halal. Ini harus kita ungkap kepada orang Kristen. Betul tidak? Maka Allah katakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utus seorang rasul belum berdakwah kepada kaumnya, terkecuali setiap nabi itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Kalau kaum yang dihadapinya itu orang Israel, nabinya diutus dari Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Kalau orang Arab, nabinya dari Arab menggunakan bahasa Arab. Karena dakwah itu hanya mungkin bersambung, bisa diterima umat kalau kita menggunakan bahasa orang yang kita dakwahi. Betul? Anggota itu alat Toba, alat Batak, tidak mengerti bahasa Indonesia, dakwah pakai bahasa Batak. Pergi ke Ambon pakai bahasa Ambon, dakwah kepada orang Manado pakai bahasa Manado. Tapi pengertian ayat itu tidak sekedar orang Batak dakwahi orang Batak, orang Ambon dakwahi pakai Ambon, Manado pakai bahasa Manado, Chinese bahasa Mandarin. Tapi lebih luas lagi pengertiannya. Orang Kristen dakwahi pakai bahasa Kristen, orang Yahudi dakwahi pakai bahasa Yahudi, orang Hindu pakai bahasa Hindu, orang Buddha pakai bahasa Buddha. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya referensi dakwah Anda menggunakan kitab suci dia, bukan dari kitab suci kita. Kalau kita bacakan ayat Quran ratusan ayat, dan mempan, dia nggak percaya kok sama Al-Quran kita. Tapi kalau kita dakwah kepada dia pakai bahasa kitab sucinya, tanya, lai, ahad agama mulai Islam, masa dulu kamu mulai Kristen, masa dulu kamu mulai Kristen, bahasa lahir dulu Kristen, setabi ledah, kamu pengikut Isa dohamuna, Paulus doh manang Yesus, Yesus, oh, setabi lebah, kamu disunda dole, apa daung? Alana idok kolai nakin kamu pengikut Yesus. Bahasa modern disunat. Sedangkan Yesus umur 8 hari disunat. Coba jololai buka di Injil Lukas pasal 2 ayat 21 buka. Betul. Yesus umur 8 hari disunat. Hami hala Islam disunat. Isa doa sebetulnya pengikut Yesus. Hamu do mana hami? Betul lu teh. Mulai goncang dia. Setabilai kamu sebagai Kristen mengalang babi kamu bata boleh le, apalagi tabu-tabu nih, apalagi saksang. Ada mulai membaca Bible, jarang-jarang dole. Coba jolai buka coba di kitab Imamat pasal 11 ayat 8. Ada sih bunyinya le, babi haram, puasalah kamu bi. Hani malam babi, dah, ngamar pernah atau dah. Di kitab suci muda dong tertulis di sunat Yesus haram babi, bahasa hani na praktek. Betul loh teh. Goyang lemnya, minta masuk Islam dia. Begitu kita berdakwah sama mereka. Jumpa itu inang. Ahado kamu inang, Kristen. Sedia do, nalili kamu Kristen, malin saya lahir Kristen now. Bahasa mu inang dang berjilbab. Bau Kristen, hal Islam dia berjilbab ni. Badangi baca moro kitab suci muna. Bukan mojo di 1 Korintus pasal 10, baca mojo.
kalau ada wanita Kristen tidak pakai jilbab, dibotakin kepalanya. Bah, lebih parah sen hamil. Anggo hamil apa disuruh botak? Hamil yang disuruh botak. Bahamu dalam natal surat ini disuruh botaki, gundul, berua. Biadai. Bah betul lu teh. Isa dun berjilbab. Hamu di mana hamil? Bahamu di berjilbab. Bahamu di kos. Berarti panggil Yesus hamil dah budak kamu. Barulah masuk Islam orang itu, Bapak Ibu. Semua itu berdakwah. Maka kata Allah, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi." Dakwah yang paling efektif menggunakan bahasa kaum yang kita dakwahi. Bahasa dia, bahasa kitab suci kita gunakan. Maka pengalaman melihat di dunia ini kemajuan umat Islam itu menjadi modal utama saya memberitakan kepada seluruh umat Islam bahwa supaya saya bicaranya tidak fitnah, tidak provokatif. Saya punya dokumen semua. Saya kalau di Amerika, alhamdulillah sudah 40 state saya keliling itu. Semua gereja-gereja jadi mesti saya fotoin. Kadang masih ada salibnya, Buya. Masih ada salibnya, tapi di bawah tulisan sudah masjid. Di bawah tulisannya masjid, di atas masih ada salib. Kenapa? Undang-undang Amerika, kalau kita beli gereja, bukan senanya kita langsung main patahkan itu salib. Itu untuk menurunkan salib itu harus ada izin dulu dari negara. Begitulah undang-undang di Amerika. Kemarin kita beli gereja At-Thohir di Los Angeles, 2 tahun baru keluar izin menurunkan salib itu. Sedangkan di bawah sudah ditulis Masjid At-Thohir. Anak-anak siap jadi muslim? Siap. Siap jadi muslim? Siap. Alhamdulillah. Ini sajalah yang dapat Ustadz sampaikan karena belum sholat zuhur, asar. Kami mah sudah jamak, tapi guru-guru santri semua belum sholat. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Ini saja. Maafkan anak-anak. Hamu nakin mengido ganjang. Malu jauh. Insya Allah. Yang penting berkah ya. Kalian nanti semua jadi muslih ya. Insya Allah. Terima kasih Buya. Terima kasih semua para ayah-ayah kami, para guru-guru kami yang mulia, para ustadzat atas pengorbanannya membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan sekaligus kelak menjadi anak yang muslim. Insya Allah pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Dari 3 yang kita bawa mati, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan saya juga nanti dapat ketularan ilmu yang bermanfaat daripada kalian semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, kehadirannya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bermanfaat dan dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah kita seterusnya. Dan mohon maaf saya kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang panjang memberikan ceramah karena waktunya sudah melewatkan waktu asar. Kita tetap mendahulukan yang wajib sholat asar daripada ceramah ini. InsyaAllah di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال